Halo Diki, apa kabar nih? Kabar Ale. Oh, Kabar baik, kabar baik. Isan ini kita gimana, sehat? sehat-sehat. Ini kita Mm-mm. bahasa Indo apa Minang nih? Yang masih boleh. Indo aja lah ya, karena Boleh lah Indo aja. Aku tuh ketemu Iksan dulu di jalanan, tapi sekarang kita ketemu di Zoom. nah itu nanti nanti mau bahas itu Like, karena pertama kali tahu Like di Jakarta dengan isu ini itu agak kaget gitu. Lah, padahal dulu rasanya nggak ketemu di isu ini kita gitu. Dan aku Pertama juga selamat kaget selamat Iksan selamat datang ke itu. selamat dulu ya, atau udah diamanahi jadi Seknas Sobat KBB. Terima Wah, kasih. luar biasa, luar biasa. Oke. Bagaimanapun adanya Sobat KBB itu tuh salah satu yang membidaninya itu adalah teman-teman setara. Iya. Jadi kapan-kapan kita bakal sering jumpa nih di isu KBB ya. Harus. Jadi Likio pertama makasih ya udah mau join di program YouTube Setara namanya Suara Aktivis. Jadi ini programnya bincang-bincang santai sih sebenarnya. Karena ini mungkin berangkatnya dari kejenuhan berbicara di FGD, di webinar, di forum-forum formal gitu yang pembahasannya cenderung kaku, ilmiah, kita Mm-mm. nggak bisa fleksibel gitu. Nah, jadi aku dan teman-teman setara kayaknya butuh program yang refreshing deh, ya kita bisa ketawa-ketawa, ngobrol-ngobrol Betul. yang nggak terbatas pada isu-isu tertentu dan kita nggak perlu riset dulu untuk ngomong gitu, ngomong pengalaman aja gitu. Nah, Pengalaman jadi betul-betul. ini agenda kedua kemarin kemarin bareng Sekjen PBHI kita kemarin. Nah, ini sekarang bareng Like. Semoga program ini bisa langgeng sih, karena kalau untuk YouTube ini kan kadang agak susah konsisten ya, apalagi yang untuk Betul-betul. agenda-agenda kayak gini. Itu jadi nanti mungkin aku akan banyak membahas mengenai gimana Like bisa sampai terjun ke dunia aktivis, bahkan bukan hanya terjun tapi sampai sekarang konsisten gitu. Nah itu kan Mm. butuh apa ya, butuh semangat yang lebih, apalagi sekarang kita kalau misal di Jakarta atau di sampai ke Padang pun bahkan itu kan banyak anak-anak muda yang pasca tamat kuliah itu eh, barangkali lebih berminatnya bukan ke dunia aktivis lagi gitu, tapi udah ke sektor-sektor lain lah gitu, apalagi ada e-commerce segala macam. Nah, mungkin berangkat dari situ Hmm. dulu Like. Eh, tapi aku mungkin akan langsung ke bagian yang bikin aku penasaran ya. Kita dulu bertemu Ada di ternyata isu-isu. Iksan itu. Iya, Ternyata ada yang membuat dirimu penasaran. ada. Karena pertama kali kita Hmm. ketemu itu di Padang, kita bergerak membahas isu-isu pendidikan. Kalau isu SPP ya. mahasiswa, ya kalau mahasiswa wajar lah karena kita mahasiswa, kan. Tapi isunya kan pendidikan gitu. Nah sekarang Hmm. itu kita udah bertemu di isu KBB gitu. Nah itu gimana ceritanya Lika? Hmm. Pertama, aku tuh dikasih tahu sama temen Ahmadiyah Padang gitu, katanya Iksan dari Setara datang. Terus aku bilang kok Iksan nggak ngasih tahu ya ke Padang. Mungkin ternyata kita sama-sama nggak tahu. Ternyata sudah di Iya. isu KBB. Kenapa akhirnya aku memilih isu KBB? Karena selama ini isu KBB itu seringkali berjalan sendiri dalam artian itu selalu dipandang orang itu terpisah dari isu-isu yang lain. Padahal isu KBB itu adalah satu part isu gitu. Dia hanya satu bagian gitu berbarengan dengan isu-isu yang lain. Jadi kalau masalah rakyat Indonesia itu buletan, nah dia itu adalah bagian uh, irisannya dan dia saling terhubung gitu. Nah, aku sering diskusi, banyak diskusi sama Icon juga, sama sama Yudi, Oh terus iya. sama kawan-kawan SPI di Padang, sama kawan-kawan Agra. Aku cerita gitu kan tentang, aku awalnya bermula bertanya, ketika kalian di lapangan, kalian menemukan isu identitas enggak gitu. Coba digali ternyata ada gitu. Jadi ada persoalan antar agama, kalau di kampung itu ternyata satu agama maka dibentukkan itu antar suku. Kalau ternyata di satu kampung itu
satu suku, maka yang dibenturkan itu bisa antar keluarga, dan itu kalau ditarik ke belakang itu ada persoalan ekonomi, persoalan relasi sosial, lalu persoalan politik. Nah, sehingga akhirnya aku berpikir kita harus punya perspektif baru terhadap gerakan KBB, nggak bisa lagi pakai cara-cara yang lama. Nah, memang tantangannya sih berat gitu, karena bagi beberapa teman-teman di aku nggak tahu ya kalau di nasional ya, tapi kalau di Padang memang kan isu ini jarang dibicarakan. Lalu Iya. 2019 memang sempat ada kesalahpahaman gitu antar sesama penggerak gitu kan. Hmm. Dan ketika mulai lagi itu ya memang awalnya sih aku bertemu dengan teman-teman yang ngerasa itu tidak isu itu tidak penting gitu. Tapi Hmm. setelah kita gali, kita diskusikan bersama, dan kita dorong gerakan KBB harus mendukung gerakan rakyat yang lain, akhirnya kita ketemu titiknya gitu. Banyak Itu kasus ya. itu tahun berapa? Tahun berapa mulai Like fokus di isu KBB, padahal sebelumnya kan isunya pendidikan, gerakan mahasiswa gitu. Nah, itu Dari perubahannya itu loh. Turning point-nya apa? Tahun di berapa? 2000 di 2019 2019. Oke. Berarti sebelumnya masih isu pendidikan, buruh, mahasiswa masih gitu ya. masih masih di isu itu gitu. Oh, kenapa kenapa aku ngambil isu itu? Salah satunya itu kan itu tuh hasil diskusi dengan kawan-kawan juga, Iya, karena iya. nggak ada yang ngambil leading isu itu gitu. Terus yang Hmm. kedua, kalaupun dulu ada, Nah, seringkali itu one man one show lah gitu. iya, iya, iya. Nah, kan itu akhirnya tidak membuat gerakan itu jadi nyatu, malah jadi misana. Aku pikir, kenapa aku tidak mengambil isu yang itu? Toh isu yang itu juga penting gitu. Iya, Meskipun tidak apa ya, ya ini bukan bicara besar atau tidak besar, iya, tapi betul, betul. bagaimana isu ini juga berkontribusi. Gitu. Iya, Dan menurutku ini penting, karena seringkali isu KBB ini sering dipolitisasi. Makanya PR kita itu gimana kemudian menjadikan isu KBB ini menjadi isu bersama. Dan ini adalah iya. isu yang akan memecah orang. Gitu. Hmm, Gitu sih. gimana apa ya? Gimana Like berupaya karena kan kalau di beberapa daerah itu kan isu KBB itu dianggap isu yang ya yang kata Like tadi berpotensi memecah. Bahkan di beberapa daerah pun isu KBB itu dianggap tidak relevan karena bertentangan dengan entah itu norma sosial atau kultur di sana gitu. Nah, di tempat salah satu di tempat di sekarang tempat kita itu kan cenderung ke situ, cenderung begitu gitu kira-kira gitu. Hmm. Nah, itu gimana Like bisa apa ya, menghadapi kondisi demikian dengan isu yang sekarang ini? Oh, itu berat. Beratnya itu, tapi aku pikir yang jarang kita lakukan itu adalah melakukan FGD lintas sektor. Gitu. Oh, Seringkali kita oke. hanya bicara kita dengan kita, tapi tidak bicara tentang bagaimana isu bersama gitu loh. Hanya untuk memetakan sehingga kita lebih lebih apa ya gitu, lebih lebih objektif dalam memandang sesuatu dan lebih punya banyak metode. Nah, kalau ini gimana Like? Karena kan sewaktu eh, aku masih kuliah di Padang dulu, kita kan dia bertemu lah di isu-isu pendidikannya kan mungkin nggak tahu orang lain ya atau nggak tahu kelompok lain ya kan aku pribadi hampir nggak pernah bersentuhan dengan isu ini ketika masih kuliah dulu. Nah maksudnya gimana sekarang kondisinya di sektor kemahasiswaan Like? Apakah ada isu-isu ini yang diminati oleh mahasiswa atau enggak? Atau kurang Hmm, misalnya? kalau yang aku lihat hari ini ya, gitu. Aku sama nih pas waktu kita dulu bareng itu aku juga nggak jarang membahas Iya. isu ini gitu. Iya. Dulu Karena dulu kalau malah pernah ikut kegiatan Human Rights Defender gitu. Dan waktu itu aku sama Icon juga sama eh, beberapa senior lain gitu. Ada ada teman-teman dari Ahmadiyah ketika itu. Tapi kita nggak berpikir isu KBB ketika itu. Ya isu freedom of expression, freedom of apa gitu. Bukan KBB-nya yang menonjol ketika itu. Maksudnya eh, pasca kuliah ternyata kita ada isu ini loh gitu yang ketika kuliah kita absen ternyata gitu.
Nah, sekarang Mm. kondisi mahasiswa di Padang terutama gimana kalau Mm. Diki melihat? Kalau aku lihat mahasiswa ya, eh, kalau berdasarkan pengalaman aku 2 tahun ini, kan aku belum lama sih, baru 2 tahun ya. Malah sebenarnya anak-anak muda itu, anak-anak muda hari ini tuh adalah anak-anak muda yang itu gitu. Ya semangatnya sih sama dengan semangat kita yang dulu gitu, lebih bisa diajak dialog, duduk duduk bersama. Gitu sih. Malah sebenarnya aku melihat, aku nggak tahu ya, tapi memang sering kalau aku bilang di beberapa tokoh, mungkin beberapa tokohnya sempat marah. Perdebatan tentang persoalan KBB itu malah yang paling tajam itu di pemuka agama. Iya. Itu bicara soal teologi. Lalu di tataran tokoh masyarakat dan tokoh politik, dan itu cuma seperti endemik kan gitu ketika momen-momen tertentu. Dan anak-anak muda sekarang menurut aku, malah sebenarnya lebih terbuka sih anak-anak muda gitu loh. Dan percaya nggak sih, Pelita Padang itu di tahun pertama itu sampai sekarang itu anggotanya 70 dan ini mau nambah Eh, lagi gitu. tahun tahun berapa berdirinya Pelita Padang? 2019. 2019, sekarang udah 70 anggota. Iya, dan itu mau nambah lagi dan kita Luar kebingungan gitu biasa. kan. Gimana mau membuat mekanismenya dengan anggota yang sebanyak itu? Anggotanya itu lintas kampus di Kota Padang. Lintas kampus, lintas etnis, dan lintas Iya, agama. iya. Artinya kan, aku tuh kan berdasarkan isu, kadang kan gini ya, apa sih namanya? Kadang tanpa disadarin pun gitu. Media kita kan juga masih sering terjebak pada label-label gitu. Misalnya Jawa itu pasti lamban, misalnya Minang pasti seperti ini, Iya. Minang intoleran. Itu kan suku yang dilabeli dengan sifat gitu. Dan itu tuh kan ketika itu menjadi representasi apa ya, mencoba merepresentasikan semuanya, itu kan di situ mulai ada persoalan gitu. Akhirnya orang yang disumbar itu sebenarnya baik gitu, gara-gara ngelihat berita itu jadi marah gitu. Karena kami tuh juga bagian dari Iya. sini, tapi kami kok nggak kayak gitu. Kadang penjelasan yang detail itu sangat penting gitu. Dan di Pelita pun banyak kok yang dari asli dari itu ya gitu, dari Minang, terus dia Muslim, tapi hari ini dia berpikiran terbuka. Kenapa mereka berpikiran terbuka? Dan kebanyakan mereka itu anak-anak sastra, Oke. anak-anak Pelita ya, anak-anak sastra, anak-anak seni, anak-anak cosplay yang hari Cosplay. ini, Wih, iya, anak luar cosplay, biasa. anak Vespa, yang hari ini itu karena um, apa ya, karena pemahaman agama yang konservatif gitu kan, itu tuh akhirnya menyudutkan mereka juga gitu. Yang awalnya mereka senang bermusik, sekarang musik dibilang bid'ah. Kan mereka Oh iya. kaget, itu Oke. kenapa gitu. Nah, Berarti ada trigger semacam itu yang bikin mereka banyak bergabung ke Pelita atau ke isu KBB ya, mulai mulai melek melek gitu ke isu KBB gitu. ya gitu, mulai bertanya gitu, kenapa kami harus dipersalahkan. Lalu bicara tentang anak muda, tentang pacaran beda agama. Nah, anak-anak kulita tuh banyak punya Oke. pengalaman gitu. Berarti Dari situ bertanya gitu kan. berarti isu apa ya? Dinamika dinamika KBB di Kota Padang, terutama yang di anak mudanya ya, itu apa ya? Mulai membahas hal-hal yang barangkali dulu dianggap entah itu tabu atau dianggap itu hal yang ya itu nggak usah dibahas lagi gitu. Tapi sekarang mulai mulai didiskursuskan ke ruang publik, berarti misalnya pacaran beda agama tadi atau soal musik tadi Mm-mm. atau soal hal-hal yang lainnya itu seru juga kayaknya. Kalau Iya, di kampus dan gimana? Itu udah masuk ke kampus nggak? Maksudnya pembahasannya udah di dalam kampus nggak? Karena kan dulu misalnya kalau kita di kampus diskusinya ya soal soal Gramsci, soal siapa, soal Khomeini segala macam itu kan tokoh-tokoh pemikir gitu kan. Nah sekarang ada nggak yang berbahas case KBB misalnya? Udah mulai ada nggak? hmm, kalau di kampus-kampus sih hmm, jarang, masih belum sih. Oke, ya karena pandemi juga Gitu. kayaknya ya, nggak Salah ada. satunya karena ya gitu pandemi, dan yang kedua memang hmm,
isu-isu itu memang jarang dibicarakan di tengah di Iya. dalam itu gitu kan, di dalam kampus gitu. Bahkan Hmm. kalau kita belajar materi HAM di kampus itu tuh seringkali itu tidak bercerita tentang Iya, KBB itu adalah betul bagian betul. dari HAM kayak gitu. Nah, Iya, tapi iya. maksudku kan ya ini menjadi PR kita, biar ini penting untuk didiskusikan. Lalu juga itu sih ya gitu. Tapi memang yang bermasalah ini sih kebijakan sih. Iya. Kebijakan, Eh, lalu ini kan kadang beberapa lembaga-lembaga gitu loh. soal-soal KBB itu kadang kan di beberapa tempat atau daerah sekalipun itu kan oleh pemerintah hanya dipandang dalam konteks apa ya, agenda di lapangan gitu. Misalnya Hmm. hal-hal yang kayak kebijakan diskriminatif atau alokasi anggaran segala macam itu kan perencanaan daerah itu nggak apa ya, perspektif KBB mereka kurang di sana gitu. Misalnya kalau ya riset Komnas Perempuan lah misalnya itu ada sampai tahun 2016 atau tahun 2000 berapa gitu ada 400-an lebih perda diskriminatif gitu. Setara juga ada data soal itu. Dan Saya paling rajin. dalam beberapa riset kita itu kan sudah kita omongkan terus karena kebijakannya kebijakan yang lama gitu. Tapi sampai sekarang Hmm. masih ada. Karena dalihnya itu kebijakan yang ada tapi nggak diterapkan gitu. Padahal Betul. ada tapi nggak diterapkan itu kan bom waktu juga gitu. Karena kapan waktu itu pasti akan apa ya, akan digunakan oleh kelompok tertentu gitu. Nah, itu banyak case-nya. Betul. Bagi kelompok minoritas yang setiap saat harus menjadi standby untuk ini kapan ya, misalnya ada soal Ahmadiyah misalnya di Padang kan aman-aman aja, paling nggak dalam satu Sampai dekade hari ini terakhir ya. aman. Terakhir itu kan tahun 2008 2000 Iya, berapa yang yang agak di serem itu. sawahan itu kan sampai sekarang kan, relatif aman gitu. Tapi di Sumbar untuk provinsi itu ada pergub larangannya loh gitu. Nah Mm-mm. maksudnya ya meskipun nggak ada kasus tapi dengan adanya pergub itu kapan waktu bisa aja terjadi gitu, peristiwa intolerannya gitu. Nah kadang pemerintah nggak melihat ke sana gitu, cuma melihat tindakan di lapangan gitu. Itu kan apa ya, susah kita jadinya untuk mengadvokasinya gitu. Mm-mm. Aku sih Oke, sering gimana? menarik, aku maksudnya tuh aku tuh seneng banget gitu sama riset kawan-kawan setara gitu, karena kan untuk indikator kota Toleran. tolerannya itu kan ada indikator ya, ada alat ukur. Nah, Iya. menurutku hasilnya itu tuh menjadi peta gitu loh. Kita bisa metain gitu loh. Oh, karena ini ternyata akhirnya semua begini. Dan aku Hmm. pikir tuh cara-cara pemerintah hari ini tuh setelah bacanya riset setara hampir mirip dengan cara-cara Belanda gitu. Belanda kan dulu gitu tuh. Pakai politik Hmm. etnis, akhirnya orang Iya, iya. pada pecah-pecah gitu. Akhirnya terjadi diskriminasi di tingkat bawah gitu, antar antar masyarakat gitu. Nah, mungkin kalau kasus gede yang soal Ahmadiyah itu kan di Padang tuh 2008. Tapi Iya, yang namanya diskriminasi kultural dan itu tuh iya. masih terjadi, Masih masih banyak terjadi. terjadi. Bahkan ada yang pernah dibully loh dulu, salah satu Hmm. anak itu gara-gara guru agamanya. Dan itu tuh menjadi Oke. ketakutan-ketakutan, traumatik-traumatik bagi mereka, terutama bagi teman-teman muda ya, teman-teman muda kelompok-kelompok minoritas itu yang menurut aku tuh penting menjadi perhatian, dalam Iya. artian bukan diistimewakan tidak, tapi diajak mereka untuk sama-sama menyembuhkan trauma gitu sih. Hmm. Ini Mm-mm. Like, aku mau ke pengalaman Like di apa ya, selama aktif di isu ini, itu pengalaman entah itu tantangannya atau pernah dapat hal-hal yang tidak diinginkan atau keseruannya apa Like? Karena kan Like ada di kota yang dan itulah. Iya. Oh, aku nih sebenarnya kan udah, kalau dari aku pribadi kan aku udah campuran gitu. Tapi memang Hmm. lebih banyak itu ke Tionghoa gitu. Hmm. Dari aku dari kecil itu. Lah kalau dari muka kan memang lebih lebih kentara ke Chinese kan. Terus Hmm. udahlah Chinese, perempuan, Katolik gitu kan. Ya, aku pikir dari kecil itu udah biasa gitu denger-denger yang kayak gitu.
dulu tuh sempat menormalisasi gitu kan, menormalisasi keadaan. Lalu akhirnya kemudian apa ya? Aku pikir kesadaran tuh dimulai dari situ gitu. Ketika aku bertanya kenapa aku harus diperlakukan berbeda gitu. Padahal kita sama. Nah, kesadaran apa ya? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akhirnya mengantarkan aku sampai hari ini gitu. Sampai ke Oke. titik aku harus melakukan sesuatu. Kalau persoalan diskriminatif di Kota Padang gitu, banyak sih. Kalau di tingkat masyarakatnya lebih ke pemahaman, karena tidak Oke. pernah berjumpa, tidak ada ruang perjumpaan, sehingga tidak pernah mengenal satu dengan yang lain. Aku pikir di tengah masyarakat problemnya itu persoalan pengetahuan, perjumpaan, dan saling menerima. Kalau di persoalan birokrasi itu juga barangkali kalau untuk petugas layanan publik itu juga problemnya di perspektif ya gitu. Nah itu berpengaruh banget gitu, berpengaruh banget. Misalnya itu kayak kemarin itu kan aku ada program bareng kawan-kawan nasional juga itu untuk program edukasi guru gitu. Terus aku salah satu fasilitator. Jadi fasilitatornya bertanya, ini ada muatan kristenisasi nggak gitu? Kayak gitu. Nah, Aku kan gimana? syok kan. Ada program apa waktu itu? Ada salah satu program gitu Ada bersama program. kawan-kawan yang fokus di isu hoax dan disinformasi gitu. Oh, hoax. Oke, oke. Hoax dan disinformasi. Waktu itu kita ada program di 4 kota di Sumbar. Ya. Jadi aku salah satu fasilitator. Jadi beberapa kelompok Gitu ya? guru, beberapa pengurus guru itu nanya gitu, ini siapa yang jadi fasilitator? Kenapa kok namanya nggak nama itu gitu? Tidak Iya, tidak iya. disebut Oke, nama oke. yang biasa gitu. Ini ada muatan kristenisasi nggak gitu? Bawa Aduh, pesan-pesan bisa gitu ya? terselubung sampai kayak gitu. Dan akhirnya sedikit yang ikut dan aku pikir aku yang ngerasa udah selesai ya dengan persoalan identitas. Aku kan ngobrol dengan kawan-kawan tim. Dari awal aku bilang kita salah strategi gitu. Nah, akhirnya Nah, dimunculin teman aku yang punya identitasnya yang senada gitu dengan kelompok-kelompok yang mayoritas, cenderung tiba-tiba tuh yang ikut rame. rame yang ikut. Bahkan dipermudah tuh masuk ke instansi-instansi. Jadi aku tuh betul-betul dihilangkan. Aku dibalik aku jadi PIC. Oke. Awalnya bukan aku PIC, akhirnya rolling aku yang PIC, yang teman PIC jadi ke fasilitator, namaku disamarkan gitu. Makanya aku cuma pakai like namanya gitu. Nah, aku pikir Itu ini PR kayaknya itu baru deh. Tahun 2020, 19. 2000 tahun kemarin. Ya, 2020. Oke, 2021 kan berarti. Ya, karena ya aku pernah dengar program-program itu juga soalnya. Betul. Oke. Dan aku kalau aku sih ya nggak apa-apa sih. Artinya kan ya kalau kayak kita dulu kan gitu sering-sering aksi pendidikan yang lain ketika terbentur satu kan kita evaluasi ya, oh berarti ini Iya. strateginya salah nih Iya. gitu. Jadi aku pikir ya gitu sih. Dan sedih, eh mungkin agak sedih karena kalau aku yang digitukan dibuat seperti itu, aku punya kawan-kawan yang support aku gitu, meskipun aku tidak diterima hanya gara-gara artinya kesempatan aku dibatasi karena identitas yang tidak bisa aku ubah gitu. Aku tidak bisa ubah nama, tidak bisa ubah wajahku gitu. Berarti Tapi itu aku udah lebih beruntung. Bagaimana anggap, yang seperti Like, tapi mereka nggak punya teman-teman yang bisa iya, support gitu. Akan sangat sangat tertekan gitu. itu kondisi kayak itu memang harus diisi oleh teman-teman kayak Pelita Padang itu, kalau menurut aku. Mm-mm. Karena aku jujur aku kaget ada dapat info Liga barusan, maksudnya eh, apa ya? Itu kan materinya itu agenda-agenda pembahasan yang ya jelas lah gitu. Ini bahas soal apa, hoax segala macam gitu. Kok bisa gitu ada tercetus di pikiran orang itu misalnya agenda ini agenda yang terselubung gitu, itu gimana gimana nyambungnya gitu, itu Gitu. aku kepikiran dari Mm. Nicky bilang tadi gitu, kok bisa gitu. Mm. Berarti
akibat dari itu yang hadir sedikit. sedikit. Itu berarti itu bukan di hari H ya, di sebelum hari H ya berarti. Enggak, itu tuh ada 4 kali. Di kali pertama tuh aku yang ngisi kan. Gitu. Oh, Nah, di situ gitu. Dikit gitu. Lalu ada yang nggak ikut karena takut dan yang lainnya gitu kan. Dan aku pikir pun akhirnya aku refleksi lagi ke beberapa teman yang pernah ngeriset tentang daerah kita gitu. yeah. Ya, aku pikir memang ya yang aku semakin ditolak aku tuh semakin ngerasa kita harus berarti Nah, kita betul-betul harus berjuang gitu. yeah. Isu ini harus diperjuangkan berarti. Kita harus urai nih gitu karena Yeah. challenge-nya itu kita harus urai gitu kan. Kalau di tengah masyarakat ini memang yang kita butuhkan tuh counter narasi, ruang perjumpaan, just it gitu. Karena aku pikir masyarakat lebih bisa menerima ya gitu. Tapi kalau misalnya di tataran yang lebih atas, yang punya kepentingan gitu, malah sebenarnya agama tuh tidak jadi persoalan gitu. Bahkan di beberapa daerah, malah yang membuat perda intoleran itu adalah dari kelompok-kelompok yang di daerah di Sumatera itu mungkin itu minoritas gitu. Tapi dia bisa saja membuat perda diskriminatif. Contoh seperti kasus Sintang kan, yang Yeah. dulu itu kan basisnya itu kan basis Katolik gitu. Terus bupatinya juga bukan, wakil bupatinya dulu kan bukan Islam kan, non Muslim kan. Tapi kenapa bisa berbuat seperti itu? Artinya tidak jadi apa gitu kan gitu. Tidak, sebenarnya agama di tataran elit itu tidak persoalan, tapi ini menjadi persoalan di bawah. Iya, Persoalannya betul, betul. kenapa gitu? Ya persoalannya tuh ya karena dengan isu itu orang bisa dipecah gitu. Buruh sama buruh yang besoknya akan dipecat perusahaan bisa berantem dua-dua gara-gara agama kan menurut aku itu gila banget gitu. Tapi itu yang terjadi. Nah, akhirnya aku nyemangatin diri kan. Ya ini jadi challenge gitu. Meskipun tantangan terberatnya sebenarnya di iya, gitu. Tantangan terberatnya adalah di institusinya. Oke. Aku pikir Nah, itu sih. ini kira-kira aku balik ke soal pelita tadi, Like. Kan tadi Like bilang dari tahun 2019 sampai sekarang 70 dan akan bertambah gitu. Nah, itu apakah itu karena pelita Padang yang rajin untuk ya safari lah gitu ya ke kampus-kampus, atau memang di kalangan mahasiswa atau anak muda di sana itu isu ini udah mulai timbul gitu, udah mulai ngeh bagi mereka gitu. Nah itu kira-kira kenapa? Kan udah Um, kayaknya udah hampir 100 kayaknya itu. oh, belum sih masih 70. Kita belum Oh. oprek lagi. Eh apa? Ya pelita pun juga ada dinamikanya gitu kan sampai akhirnya bisa seperti ini tuh ada proses akhirnya kita sepakat menjadikan pelita ini rumah bersama gitu. Dan dengan beberapa kriteria gitu orang yang masuk ke dalam itu harus ada kriteria Iya, gitu. iya, Dan wajar lah, wajar. apa ya, dan kenapa kemudian makin berkembang gitu, dan salah satunya itu pelita tuh banyak berkembang itu sejak kita sering dapat pelatihan sejuk. Oh, sejuk, oke. Sejuk waktu itu kan kita awalnya tuh belum terlalu banyak, tapi dari pelatihan sejuk itu kan kita belajar tentang media campaign, akhirnya kita rajin posting dulu tuh setiap hari tuh satu, dan Hmm. akhirnya semakin banyak jangkauan eh, apa ya jangkauan orang untuk melihat postingan-postingan kita, dan ternyata orang-orang yang eh, melihat postingan kita itu ada yang sadar, ada yang ngerasa wah ini nih yang sebenarnya dia rasakan. Karena kan banyak sebenarnya gini, setiap kita punya pengalaman, tapi Ya. tidak semua kita yang sadar gitu bahwa pengalaman itu tuh adalah sebuah isu gitu. Dan ketika mereka melihat konten pelita, akhirnya mereka bilang, oh ini loh, kami juga pernah punya pengalaman seperti ini. Oh ternyata ada loh orang-orang yang membicarakan oh isu-isu yang seperti ini. Gitu. Akhirnya kita rajin campaign gitu.
sering live IG, bagi-bagi konten gitu. Terus dan hatersnya juga ada sih. Oh Tiba-tiba iya, kita punya hater, iya. konteks yang dibencinya apa oleh haters itu? Dia bilang ini Pelita tuh menyebarkan paham-paham sekularisme Waduh, gitu. Terus oke oke oke. gitu bawa-bawa isu-isu kristenisasi dan lain-lain. Setelah dicek juga ternyata yang nge-spam itu kan akun bodong juga gitu. Dia juga nggak berani Oh, mah iya iya iya. gitu. Katanya mau ketemu, ayo kita tunggu deh. Dia juga nggak datang kan. Akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, nggak itu kurangi untuk galau gara-gara persoalan yang nggak real. Waduh, udah Hmm, ada haters, itu sih. luar Akhirnya biasa. dengan kampanye kita sadar bahwa kita banyak tuh. Karena kalau kita Oke, nggak kampanye pun juga orang juga nggak akan tahu ini gerakan apa, mereka mau iyalah. ngapain. Gitu. Ya karena aku pun beberapa kali, bukan beberapa kali sih, ya paling nggak waktu ke Padang kemarin lah, waktu riset soal Ahmadiyah itu memang isu ini di kalangan teman-teman kampus lah ya, yang ini nggak bukan mengeneralisir, tapi yang aku aja ya, eh, memang kurang apa ya, entah kurang diminati atau kurang dipahami atau memang sama sekali nggak tahu isu ini gitu. Antara tiga itu jadinya. Padahal kalau diperbincangkan secara akademis, isu ini kan memang isu yang harusnya melekat kepada setiap pembahasan di masyarakat Indonesia gitu. Bukan bukan lagi dianggap menjadi isu yang tabu. Malah kalau misalnya dikit-dikit ngomong HAM di sana, rentan, oh ini isu Barat gitu. Ini isunya Barat, bukan nggak cocok dengan kita. Atau bahas-bahas soal KBB, nah ini lagi-lagi Barat atau sekular segala macam. Jadi ya aku ngerasain dan ya cukup memahami lah kalau misalnya disebut bahwa isu ini banyak tantangannya di daerah tertentu termasuk di Kota Padang gitu. Tapi ya memang butuh eh, kerja-kerja maraton ya, enggak butuh Iya, nafas panjang kalau untuk isu nafas ini. panjang. Makanya kalau kawan-kawan lintas iman ini diperluin itu jalan-jalan, Oh, ini. kunjungan tempat ibadah. Nah, kita rutin tuh, biasanya tuh setiap, kan syarat anggota pelita itu kan dia itu mau ngucapin seluruh perayaan agama apapun gitu ya. Hmm. Ikut berbahagia gitu. Lalu juga mau kunjungan tempat ibadah. Nah, jadi kita kunjungan tempat ibadah tuh bukan karena ada program, wah kunjungan enggak. Jadi di tempat ibadah tuh ada, kalau misalnya di sini kan di Geraha, di tempatnya biksu, itu kita main tenis meja. Di situ main Hmm. tenis meja, jadi kita sering datang ke situ bukan karena itu. Jadi dari tenis meja itu kita tahu, oh mereka lagi ini. Terus kita buat kelas meditasi bareng Bante. Oke. Terus kalau ke Ahmadiyah kita suka nongkrong-nongkrong juga, minum kopi. Artinya kegiatan-kegiatan yang ya itu dia yang seperti itu yang malah sebenarnya itu membuat kita tuh saling ngerti, saling paham. Lalu juga mendorong adanya dialog-dialog kemanusiaan gitu. Kayak Oh, kemarin ini kan Pelita tuh ngadain vaksin tuh sampai ngadain apa? setahun, vaksinasi gratis. Oh, vaksinasi Kerja gratis. sama-sama Dinas Kesehatan, sama Hmm. CSO, dan terakhir kita tuh dapat itu hibah tabung oksigen dari GITA, Gerakan Indonesia Kita. Oke. Dan itu tuh panitianya lintas iman, pesertanya pasti lintas iman gitu. Iya, iya, Dan pasti. ternyata kegiatan-kegiatan yang seperti itu ketika kita perbanyak tuh malah memecah kebekuan gitu, mencairkan Oh, suasana di tengah masyarakat yang selama ini tuh tidak punya momen untuk berjumpa. Nah, momen-momen seperti itu kupikir yang harus kita buat di tengah masyarakat. Aku percaya sih tuh ruang perjumpaan, pertemuan gitu, hmm. saling saling mendengar gitu kan. Nah, aku pikir itu adalah strategi yang sangat baik yang bisa kita terapkan di masyarakat kayak gitu loh. Oke, Lika. Aku ini dalam setiap pembahasan program ini, aku selalu apa ya, pasti akan bertanya dan yang bikin aku penasaran itu
kenapa teman-teman ya aktivis muda lah gitu itu masih memilih untuk berkarir di dunia aktivisme gitu. Karena ya makin ke sini makin banyak jenis-jenis pekerjaan baru yang ya mungkin menawarkan hal yang lebih nyaman gitu, hal yang lebih apa ya, hal yang lebih menyenangkan atau apalah gitu. Karena kalau aku lihat track record Like waktu kuliah kemarin sampai sekarang itu masih konsisten di isu aktivisme yang isunya itu isu yang ya berat lah gitu. Dulu isu pendidikan, yang soal UKT kita masih susah, soal penggusuran segala macam buruh. Nah sekarang isu KBB nih. Nah itu kan apa ya sirkulasi apa ya sirkulasi isunya itu isu yang memang butuh nafas panjang. Nah kenapa Like masih tertarik di isu aktivisme? Kenapa nggak hijrah gitu ke e-commerce gitu? Nah, apa gitu misalnya? Oh, aku nggak, kalau anak-anak sekarang sih gimana ya ngomongnya anak-anak sekarang. Kalau aku dulu deh, kalau aku kenapa gitu ya, gitu Ya, seneng di isu-isu kayak gini ya. Oh, karena aku apa ya, kalau di malah sebenarnya teman-teman angkatan kita kan itu malah banyak sebenarnya yang di isu-isu seperti ini. ya, Yang gitu, meskipun mereka sudah bekerja profesional, tapi mereka masih memberikan hati untuk gerakan. Minimal mereka nyupport lah gitu, apapun yang bisa mereka bantu. Nah, aku pikir tuh kayak misalnya di masa-masa dulu kan teman-teman aktivis tuh masih sering ngumpul, nongkrong gitu. Belum ada game-game apa sih orang game-game itu loh yang aku nggak pernah main gitu. Mobile Legend dulu kan mana ada Mobile Legend kayak gitu. oke. Kita sering ngumpul tiap hari, ngumpulnya juga bukan di kafe gitu loh. Pokoknya banyak ruang perjumpaan di antara kita dulu gitu. Diskusi, malah kita rajin diskusi gitu ya. Malah rajin diskusi daripada rajin masuk kuliah, nggak bertanda. Maksudnya tuh ya gitu, rajin diskusi. Nah itu yang sebenarnya nggak ditemukan ke anak-anak yang sekarang gitu. Oke. Yang malah kupikir dengan berdiskusi itu secara tidak langsung itu mendorong kita untuk rajin membaca kan dulu. Iya Akhirnya pasti sadar pasti. nggak sadar kita pun juga apa ya membudayakan literasi minimal di diri kita sendiri gitu. Dan aku pikir itu sih yang menuntun kita gitu. Yang ketika kita tidak lagi di situ, malah kita gelisah. Nah, iya itu sepakat Rasa sepakat aku. ini nggak kayak kita banget. Karena ini juga jujur aku termasuk yang angkatan yang beruntung Aku merasa karena apa? Gimana? jujur aku masuk angkatan merasa angkatan yang beruntung gitu karena sewaktu kuliah dulu itu masih merasakan apa ya gerakan dan aktivisme yang masif gitu masih banyak masih sering berkunjung ke lembaga A lembaga B atau konsolidasi atau ada ini ada itu diskusi segala macam itu yang beberapa kali aku pulang ke Padang entah aku momennya nggak tepat ya itu aku jarang menemukan itu gitu malah bertemunya seringkali diskusi di kafe gitu kalau kan kita diskusi di kampus kan bukan di kelas tapi memang di lingkungan kampus gitu nah itu mungkin ya entah itu karena pandemi aku kurang tahu lah tapi paling Banyak enggak itu yang faktor sih. iya itu yang aku rasakan eh, nggak aku rasakan sekarang lagi makanya aku memilih NGO karena itu juga biar masih merasakan gelisah juga kalau aku nggak membahas soal-soal begini gitu. Tapi sebenarnya aku bukan di isu KBB fokus aku Like. Fokus aku itu di isu sektor keamanan. Tapi ya karena sebagai peneliti di istana ya aku mau nggak mau harus juga tahu di isu KBB gitu. Um, Emang isu keamanan sama KBP juga berkaitan ya? ya bisa. Berkaitannya ya pasti bisa juga karena kan uh, seringkali di struktur keamanan itu soal atas-atasnya pimpinannya yang minoritas tuh juga sering ada kontroversi juga gitu. Hmm.
itu memang ada kaitan, tapi cukup jarang sih, meskipun ada cukup Ya, jarang kaitannya gitu. paling cuma ya cerita-cerita doang lah ya soal Mm-mm. lingkungan. Mm-mm. Oke, Like, ini terakhir aku nanya. Menurut Like, kira-kira kenapa anak muda perlu untuk terus ada di jalur-jalur aktivisme ini? Oke. Tadi aku mau jawab dulu yang sebelum tadi kita obrolkan itu kenapa anak muda jarang. Lalu kenapa, dan pertanyaan selanjutnya kan tadi kenapa anak muda harus terlibat. Eh, nggak harus sih, Oh, aku bilang perlu. Karena perlu ya, dia perlu. Apakah itu perlu atau harus ya terserah Like sih gimana harus ya. itu. Harus, Iya, oke. Siap. iya gitu kan. Apalagi tuh kalau mahasiswa itu kan tridharma perguruan tinggi itu kan Oh, mengharuskan ya. iya, iya. Masih ingat. Aku pikir juga tantangan ya gitu. Apa yang kita juga dorong dulu gitu kan. Ada yang dulu kita sering diskusikan tentang undang-undang pendidikan tinggi yang akhirnya malah membuat pendidikan itu seperti menara gading, mendorong juga mahasiswa untuk menjadi individualis. Masa-masa Iya. sekarang ini kan anak-anak tuh dikasih tugas banyak-banyak gitu loh. Kemudian didorong untuk cepat selesai karena dianggap beban negara. Lalu juga dengan tuntutan hidup yang semakin banyak semakin hari semakin banyak gitu kan akhirnya itu sih yang membuat mereka sulit gitu, ditambah lagi juga kayak budaya-budaya yang hari ini gitu ya gitu kayak ngumpul di kafe terus kemudian main gadget dan sebagainya macam itu juga menjadi faktor. Kayak dulu itu kenapa kita kompak karena dulu itu tidak ada membahas apa ya, untuk kita rapat kita harus bertemu. Kalau sekarang Iya, rapat itu bisa di grup grup WA, iya. kita tidak harus bertemu. Dan aku pikir pertemuan langsung dan pertemuan yang hanya di grup-grup WA yang hanya virtual itu feel-nya beda gitu. Kita lebih punya keterikatan. Aku nganggap Iksan gini, meskipun kita Zoom gitu atau sama icon. Tapi yang membuat kita dekat, yang membuat aku tuh ngerasa kita harus bareng untuk sama-sama berjuang karena kita dulu punya Iya, pengalaman, kita pernah bareng. Nah, itu yang betul-betul. hari ini tuh tidak muncul gitu. Silaturahmi aja hari ini tuh hanya lewat grup. Kupikir itu penting gitu kan. Anak-anak sekarang, terutama teman-teman gerakan, harus deh silaturahmi gitu kan, datang dari satu organisasi ke organisasi, membudayakan budaya-budaya yang dulu tuh sempat ada dan hari ini tuh malah kuliah malah betul-betul hilang, malah diskusi buku malah sudah tidak ada lagi. Ada Hmm. tapi sangat sangat jarang ya gitu. Iya, iya, Itu iya. yang akhirnya membuat mereka tidak punya keyakinan gitu untuk terlibat di jalur aktivisme. Lalu menurutku apakah anak muda perlu terlibat? Ya, menurutku perlu ya, karena ilmu yang kita pelajari di dalam kampus itu harus diabdikan untuk kepentingan rakyat gitu. Hmm. Karena kan kupikir itu sebenarnya amanat dari perguruan tinggi gitu Iya. sih. Dan yang harus kita lakukan itu ya mau tidak mau kita harus apa ya, memahami persoalan rakyat. Kamu nggak bisa dari balik meja, Nah, sangat tidak sepakat, mungkin. sepakat. Maka kamu harus turun. Minimal itu yang harus kamu bangun itu empati gitu. Kamu tidak perlu cerdas, tidak perlu IQ tinggi gitu untuk memahami penderitaan orang. Kamu cuma hanya butuh turun, datang ke mereka dan bantu mereka sebagai sesama manusia gitu. Nah, yang sekarang ini yang apa ya, ruang-ruang virtual, terus kemudian ya pandemi ini apa ya, banyak membuka ruang-ruang virtual gitu kan, dan ruang-ruang virtual tuh di satu sisi baik gitu ya karena kita yang jauh bisa ngobrol, tapi Iya. oh, apa ya, yang minusnya itu menurut aku kita jadi apa namanya ya gitu, kita jadi nggak peka dengan sekeliling kita gitu. Hmm. Contohnya gitu, kayak misalnya jangankan di nasional, di Padang aja gitu kan, ada pengemis yang sering jalan di daerah sawahan, itu orang nggak tahu. Tapi ketika itu dikasih di Facebook, semuanya tahu. Oke. Oh, kenapa kita nggak pernah lihat? Berarti selama ini kita jalan, kita lihat situ, kita ngelihat apa gitu. Dan Iya. aku pikir yang harus diasah sih seperti itu sih, teman-teman muda itu harus mulai di gerakan-gerakan sosial ya. Kamu nggak harus
mulai di gerakan-gerakan yang berat gitu, membantu sesama kamu yang membutuhkan gitu loh, terlibat di kegiatan-kegiatan yang non benefit, karena kegiatan yang dengan benefit itu sangat buruk gitu, karena mereka ngelihat gerakan sosial itu hanya sebatas sertifikat. Aku kesel tuh, sebatas sertifikat, jaringan, padahal gitu, ketika dia belajar dengan baik aja, sertifikat, jaringan semua itu pasti ada, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan gitu kan. Dan kita dulu kan gitu kan, tidak sering ikut kegiatan, malah sertifikat entah kemana gitu kan. Tapi kalau dikumpul baru kita lihat, oh ternyata tanpa kita sadari sudah banyak. Dan kupikir kritik dari gerakan kawan-kawan muda hari ini, gerakan sosial yang dibarengi dengan benefit itu tuh menurutku harus dimaknai itu sebagai bonus gitu, bukan tujuan utama gitu sih. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita tuh harus bermanfaat gitu. Kan di setiap agama ada yang mengatakan setiap manusia tuh sebaik-baiknya manusia haruslah bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Gitu sih, aku masih tetap optimis dengan anak-anak sekarang meskipun generasi kita dan generasi mereka tuh agak beda gitu. Tapi aku sih dalam posisi yang mencoba memahami anak-anak 18 tahun ini maunya apa gitu sih. Dan aku pikir senior kita mungkin ketika kita masih bocil tuh pasti mikir gitu nih, gimana ya mikir cara pandangnya. Aku pikir tuh memang tugas generasi sih. Itu bagian dari kaderisasi juga ya, yang harus dipastikan keberlangsungannya. Aku tuh sempat ngerenung gitu. Aku di umur 18 tahun itu juga mengeselin ini nggak ya kayak gitu. Gak mikir. Karena transisi dari SMA ke kuliah itu nggak mungkin langsung gerakan kan. Ada momen euforia dulu gitu. Ada momen having fun. Oh udah kuliah gitu. Padahal mereka nggak sadar bahwa ini baru aku sadari juga setelah aku udah mahasiswa tahun tua lah paling enggak. Ya euforia itu harus secepat kalau mau karena euforia itu kan kadang menghambat kita ke aktivisme gitu. Karena aktivisme itu memperjuangkan hak orang lain lah, atau memperjuangkan keadilan segala macam. Sementara euforia itu hal-hal yang membuat kita senang dengan status baru kita gitu. Itu sering dialami kadang, dan bahkan kadang euforia itu bisa berlanjut sampai tengah tahun, akhir tahun, dan seterusnya. Dan gak matilah aktivisme diri dia. Iya, makanya harusnya itu ya capaian-capaian baik itu tuh ya bagaimanapun itu bagian dari sejarah. Tapi ya kita hanya harus mengingat itu gitu, bahwa sampai hari ini kita masih seperti itu. Nah, harusnya gitu aja gitu kan. Gitu sih. Aku kalau ngobrol sama kamu ini aku nggak tahu waktu. Iya, ini aku makasih banget ini karena kalau diterusin bakal panjang ini, karena ini YouTube ya, paling enggak jangan lama-lama lah. Karena nanti orang ini juga kan nontonnya. Tapi keren sih, artinya channel kayak gini nih merubah membuat orang tahu sisi wajah setara yang lain. Ya, pokoknya aja konsisten ya. Karena untuk konsisten susah. Setara sibuk sih. Aku ketemu Mas Halili di Bogor. Pokoknya setara tuh identik dengan wajah-wajah serius gitu. Serius, kasus gitu. Riset ilmiah, akademis, nggak ada yang sana robek. Iya kayak gitu. Yang robek di lutut, yang pakai sepatu boot itu nggak terimage di setara. Stigma banget ya. Nggak apa-apa nih karena ada iklan dan ikon. Siap, terima kasih. Oke, Like, terima kasih banyak ya udah meluangkan waktunya di Suara Aktivis 2, dan semoga sehat selalu dan salam ke teman-teman Pelita Padang ya. Terakhir, ini ada yang mau di-cut nggak nanti? Atau ada yang butuh disensor gitu, atau yang butuh di-tit gitu? Nggak ada sih, karena aku percaya aku bersama kawan-kawan. Siap. Oke, makasih ya, Like. Oke, dadah.